Jadi ada hal-hal yang merongrong dalam diri pemimpin yang tidak jujur. Salam sejahtera, damai, dan sukacita di dalam Tuhan. Kembali anugerah Tuhan menuntun kita dan kita berjumpa dalam acara seperti ini. Mari kita berdoa. Kembali kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat-Mu yang hadir dimanapun mereka berada. Duduk di bawah kaki-Mu seperti Maria, mendengarkan firman-Mu. Roh hikmat-Mu kami dambakan, menjadikan rema bagi setiap firman dan menguatkan tiap pribadi, jamin jawaban dalam segala tantangan. Berkati kami semua Bapa di surga, urapi hamba-Mu sendiri dengan kuasa hikmat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara dimanapun engkau berada, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan posisi kita masing-masing dengan satu pokok pembicaraan, yaitu pemimpin yang tidak jujur. Sekali lagi, pemimpin yang tidak jujur. Nah, tentu saja kita melihat dalam kebenaran Alkitab. Kita akan baca dalam kitab Mika pasal 7 ayat 2 yang berkata demikian. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Nah, hari ini satu pertanyaan dengan pemimpin yang tidak jujur dan perlu masing-masing pemikiran jawaban Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa akibatnya jika pemimpin tidak jujur? Lalu bagaimana menghadapi pemimpin yang arogan? Bagaimana nasib dan masa depan negara yang dipimpinnya? Dan yang terakhir, jika pemimpin tidak bertanggung jawab? Nah, sebagai warga dan masyarakat yang baik pasti mendambakan seorang pemimpin yang dipilih dan yang bertanggung jawab serta jujur dan demi untuk kemajuan kota dan negerinya. Dan hal itu pun menjadi harapan Nabi Mika. Tetapi sayangnya, ternyata harapan itu buyar. Ia dihadapkan sebaliknya, kebobrokan moral dalam masyarakat, kekerasan, ketidakjujuran, kebejatan moral, koruptor, merubah kasarnya bon terjadi di mana-mana. Sampai hari ini sikap watak manusia itu seperti itu tetap ada. Mengapa demikian? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Ada istilah kata kesempatan dalam kesempitan, atau mumpung orang Jawa bilang. Jadi ada hal-hal yang merongrong dalam diri pemimpin yang tidak jujur. Sepertinya pertama, ada kesempatan dalam kesempitan.
Kalimat ini semua orang pasti mengerti. Apalagi mereka yang melakukannya. Paulus katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 mengatakan demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan yang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, orang yang berpikir demikian, dia akan mengesampingkan agamanya, maaf kata, atau imannya. Soal agama bukan lagi soal prioritasnya. Tetapi bagaimana sikap supaya hidupnya itu cepat kaya, menumpuk harta bagi dirinya dan keluarga, memperkaya diri, segala pola pikir dan tindakan yang bersifat halal walaupun itu haram, melanggar hukum. Itu udah biasa manusia sekarang ini. Kita seringkali mendengar atau membaca berita media. Mereka dicopot dari kedudukannya, dari pemerintahan, bahkan dimiskinkan kembali hidupnya. Nah, itulah ciri-ciri watak gerak hidup yang berkaitan dengan ada kesempatan dalam kesempitan. Yang kedua, hukum kasih sudah tidak ada lagi. Wahyu 2 ayat 4 mengatakan demikian. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Dalam ajaran agama, termasuk dalam agama saya sendiri, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama itu merupakan hukum pasti. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh baca dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Jika kasih itu sudah tidak ada lagi dalam hidupnya, sudah pasti ajaran agama maupun Allahnya tidak ada pada dirinya. Yang ada cuma pola pikir maupun hatinya. Itulah soal materi. Itu aja yang dikejar tiap-tiap hari. Siang, malam, pagi, petang, sepanjang hidupnya. Kenapa Raja Saul itu ditolak Allah? Bahkan dia bunuh diri dengan pedangnya sendiri. Karena ditolak oleh Allah dan rakyatnya. Karena bangsa Israel pada waktu itu hanya teriak-teriak minta seorang raja. Nggak mau teokrasi, nggak mau Tuhan yang memerintah. Akhirnya Saul jadi raja, tapi ternyata gagal total Saul. Karena itu mereka pilihannya sendiri. Itu kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Itu kan jelas sekali. Yang ketiga yang merongrong
kehidupan pemimpin yang tidak jujur, tidak menghargai tanggung jawab. Ibrani pasal 13 ayat 17 mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpin dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas dirimu, atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tidak menghargai tanggung jawab yang Tuhan maupun masyarakat menghendakinya. Bertanggung jawab itu harga mati sebagai seorang pemimpin terhadap orang lain. Walaupun boleh katakan mungkin kedudukannya tidak seberapa tinggi di mata orang lain. Untuk menjadi besar harus menjadi kecil. Amin. Pohon kelapa tidak langsung dia menjadi tinggi sekian meter. Pohon beringin tidak langsung ditanam menjadi pohon yang besar sehingga burung-burung hewan bisa bertengger. Udara menjadi dingin sekitarnya. Tidak langsung menjadi tinggi dan besar, tapi dimulai dari tunas, kecil, kemudian tumbuh, berkembang. Karena itu taatilah sejak kecil, supaya nanti dipromosikan dari tinggi kedudukannya. Karena memang jalurnya itu harus seperti itu. Nggak ada bim salah bim dalam soal kehidupan itu. Soal kedudukan, soal jabatan. Karena itu jadilah pemimpin yang jujur, yang penuh tanggung jawab, yang berwibawa, dan dipilih segani oleh rakyat dan pemimpin atasannya. Biarlah firman hari ini akan membangun, menggugah tiap-tiap pribadi untuk menjadi pemimpin yang jujur, yang setia, yang penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan maupun sesama, maupun dalam pemerintah. Tuhan pasti akan memberkatinya sepanjang kita berjalan dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa buat keindahan pengajaranmu, firmanmu, yang hidup dan berkuasa. Biar itu menjadi rema dalam setiap pendengar yang saat ini menyaksikannya. Supaya kita bisa membuktikannya sebagai pemimpin yang jujur. Menjadi pilihan orang lain. Menjadi seorang pemimpin yang mengerti tujuannya. Sehingga lewat kehidupan kepemimpinannya, kami percaya perubahan besar akan terjadi. Tuhan tolong, Tuhan berkati pemerintah kami Indonesia ini. Baik pusat maupun di daerah. Kau pilih Tuhan, pemimpin-pemimpin yang jujur, yang taat, yang setia, yang bertanggung jawab, bahkan yang mengasihinya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkatinya. Amin.